بالحائرين ضياء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul bertaqarrub kepada Allah dengan i'tikaf, dengan thalabul ilmi, mengharapkan ridha Allah dan menggapai keutamaan pahala haji dan umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi an tatafakkara fi taqsirika fi ibadati maulaka wa ta'duduka fi sukhtihi bidyanika ma'anhu nahaka. Yang bagi dan seharusnya dan seyogianya antatafakkara, hendaknya engkau berfikir fi taqsirika, berfikir di dalam kekurangan kamu, fi ibadati maulaka, dalam ibadah kepada Tuhan, wa ta'arrabaka bisukhtihi, dan menentangnya kamu bisukhtihi, terhadap kemarahan Tuhan. Kenapa menentang kemarahan Tuhanmu? Bidyanika ma'anhu nahaka, dengan mendatangi apa yang dilarang kepadamu. Maka ini termasuk menantang terhadap amarah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang sekarang ada, kita dianjurkan seharusnya untuk berpikir betapa kita dalam melaksanakan ibadah pada Allah begitu banyak kekurangannya. Dalam menaikkan kewajiban-kewajiban Allah, baik sholat fardu atau ibadah yang lainnya, pasti banyak kekurangannya. Maka dengan banyaknya kekurangan ketika melaksanakan ibadah, otomatis maka diterima amal ibadah kita. Kemudian ditambah juga dengan menantang murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa menantang murka Allah? Dengan mendatangi atau perbuatan-perbuatan yang Allah larang. Sama saja kita menantang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma, dan tidak sekali-kali khalaqtu, saya jadikan, saya ciptakan, al-jin, jin wal ins, dan manusia, illa, kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah pada saya, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dasar pedoman kita bahwa kita hidup di dunia itu bukan untuk berpoya-poya, bersenang-senang. Akan tetapi hidup di dunia kita hadir di sini adalah liya'budun, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyembahnya dengan bagaimana? Dengan sesuai tuntunan Rasulullah SAW, dengan penuh rasa senang, dengan penuh rasa suka, jangan karena terpaksa, tapi hadir ketika beribadah kepada Allah dengan penuh rasa sukacita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah, dan dijadikan kesenangan saya itu fi shalah, dalam sholat. Jadi Rasulullah itu kalau sholat senang sekali, lama sekali sholat, karena senang. Kayak orang hobi kayak apapun ininya didatengin. Nonton acara TV itu ada orang hobinya ngumpulin mainan-mainan kecil sampai diburu sampai luar negeri, ngabisin puluhan juta. Susah orang kalau sudah hobi. Harusnya kita jadikan itu
rasa hobi kita, rasa senang kita dalam beribadah pada Allah SWT. Dan semakin nambah nikmat Allah kepada kita, harusnya semakin nambah ibadah kita pada Allah. Karena semua yang Allah siapkan di alam semesta ini buat kita, tujuannya untuk ibadah pada Allah. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan, yang menciptakan untuk kamu semua ma fil ardi jami'an, apa-apa yang di atas bumi. Untuk kita semua sebagai fasilitas sarana yang Allah siapkan, Allah sediakan untuk makhluknya bernama manusia, yang semuanya harusnya diarahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ketika Allah kasih nikmat yang baru, punya mobil baru, punya motor baru, tapi melayang pertamanya bukan untuk ibadah pada Allah. Dengan kendaraan fasilitas yang baru menambah kualitas ibadah kita pada Allah. Ajak orang-orang tetangganya naik mobilnya, bawa ke jalan-jalan, lihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nambah imannya. Semuanya harus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nambah jabatan. Bagaimana supaya tetap amanah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan malah menjadikan fasilitas yang Allah berikan untuk bermaksiat. Wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala firman dalam ayat lain, apa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Apa hasibtum, apakah kalian mengira, annama khalaqnakum abathan, sesungguhnya kami ciptakan kamu abathan, itu main-main. Wa annakum ilaina la turja'un, dan sesungguhnya kamu ilaina, kepada kami, la turja'un, tidak kembali. Sehingga dengan berpikir begini, ayat ini teguran buat kita. Jangan kalian mengira bahwasanya Allah menciptakan kita itu main-main. Bahkan binatang paling kecil pun Allah ciptakan bukan untuk main-main. Mau nyamuk, mau sel, mau apa. Bahkan kalau dipandang hina sama kita, Allah ciptakan makhluk itu ada manfaatnya, ada. Suatu saat Nabiullah Daud alaihissalam sedang membaca kitab Zabur. Tiba-tiba lewat di depan dia seekor ulat, celengkik. Nggak tahu ulat kilat apa yang kalau jalan tuh itu. Ayo. Itu biasanya adanya di bawah apa namanya kacang. Lewat cengklik. Nabi Daud terketik dalam hatinya, Allah ngapain yang nyiptain ulat ini? Apa gunanya? Subhanallah, si ulat itu punya perasaannya. Nabi Daud ngeremehin saya. Langsung berhenti si ulat tadi dan berkata, ya Nabi Allah Daud, Allah khalaqani, Allah menciptakan saya, wa amarani an tusabihahu kulla yawmin alfa marrah. Allah menciptakan saya dan Allah perintahkan saya untuk bertasbih kepada setiap siangnya 1000 kali. Wa kullu lailatin an tusalli ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alfa marratin. Dan setiap malamnya saya dimintakan untuk baca salawat pada Rasulullah SAW 1000 kali. Kita nyampe kan? Ulang aja bertasbih pada Allah siangnya 1000 kali, malamnya baca salawat 1000 kali. Baru tuh Nabi Daud astagfirullahaladzim, langsung tobat pada Allah. Kadang kita juga gitu meremehkan orang kenapa? Oh, bukan, pandangan begitu bahaya. Dalam diri kita menyakit takabur, merasa paling, setan udah masuk. Padahal semuanya diciptakan oleh Allah untuk berlomba-lomba menyembah Allah, beribadah padanya. Maka
Allah ciptakan semua makhluknya, terutama manusia, gak sia-sia. Mengatakan beriman, mengatakan Islam, puasa gak mau, sholat iya. Saya mah sholatnya, puasa gak usah. Ya gak bisa begitu. Namanya rukun Islam itu 5, kelima-limanya harus dilaksanakan. Kalau baca syahadat dikatakan sebagai sepatu, sholat sebagai celananya, zakat sebagai bajunya, puasa sebagai rompinya, haji sebagai pensinya. Masa mau kita cuma syahadat aja, pakai sepatu aja tapi nggak patokan, nggak celanaan, nggak baju, nggak pakai baju, ya kayak kuda. Nah, kuda kan pakai sepatu tapi nggak pakai celana. Kira-kira begitu. Berzikir menyebut nama Allah juga nggak apa-apa. Allah, 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 Allah. Ini tentang berpikir bagaimana bahwasanya sungguh amalan ibadah yang kita lakukan masih banyak kurangnya. Wudhu kita, ngaji kita, puasa kita. Supaya apa? Supaya menambah. Dengan berpikir kita bahwasanya ibadahnya kurang, masih kurang sempurna, ya mudah-mudahan Allah terima. Makanya hadisnya, ittaqullaha mastata'tum, bertakwalah pada Allah semampu kalian. Tapi ketika menjauhi larangan Allah sekuat tenaga, jangan sampai jatuh ke dalam bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kila suatu dikatakan oleh sebagian ulama bahwasanya badan dan roh kita adalah titipan dari Allah. Allah titipkan kepada kita, Allah berikan dalam keadaan suci, bersih. Maka ketika titipan itu dikembalikan kepada Allah, maka harus dalam keadaan suci dan bersih juga. Makanya itu ada syariat ketika orang meninggal harus dimandikan dulu, minimal suci badannya dalam menghadap Allah Subhanahu. Dan disunahkan ketika mau tidur juga wudhu dulu supaya suci menghadap Allah itu. Karena tidur adalah merupakan setengah daripada kematian. Ya kalau dibalikin lagi lawannya, kalau enggak ya pasangan. Seandainya kita dalam keadaan berwudu, maka insya Allah bersih. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Dan Allah berfirman, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apa yang membuat kamu bermain-main dengan Tuhanmu yang Maha Mulia? Ini yang ditanyakan sama Allah dalam surat dalam juz 30 itu. Lagi begitu malaikat Israel datang. Sambut ya, belum sempat tobat. Nauzubillah min dzalik. Ma gharraka bi rabbikal karim. Wa qala ta'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa hadha at-tafkir yazidu fi khawfika min Allah wa yahmaluka ala lawmi nafsika wa tawbihiha wa mujanabati at-taqsir wa mulazamati at-tashmir. Kemudian Allah berfirman di ayat yang lainnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai manusia, sesungguhnya kamu kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wa hadha tafkir, dan berpikir begini itu yazidu fi khaufika minallahi, akan menambah rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yahmaluka ala lawmi nafsika wa tawbihiha, dan membawa kamu untuk
menghina dirimu sendiri dan memperburuk dirimu sendiri, sehingga wamujanabatit tafsir, sehingga menjauhkan daripada menggampangkan dalam beribadah, wa mulazamatit tashmir, dan berusaha untuk menyempurnakan dalam beribadah. Tapi jangan sampai muncul was-was, karena takutnya kepada Allah, ibadahnya pengen lebih sempurna, boleh wudunya disempurnakan, hadirnya sholat disempurnakan. Tapi jangan sampai muncul was-was, karena was-was itu dari setan. Tadi saya wudu udah sempurna belum? Balik lagi wudu lagi. Selesai wudu, ketika sholat dia, aduh, udah sah belum ya? Jadi berusaha untuk sempurna dalam beribadah. Tidak apa-apa, dianjurkan. Tapi jangan sampai, karena pasti akan masuk setan di situ, membisiki, sehingga kita was-was. Ketika sholat mulai takbir Allahu Akbar, diingatkan kembali ketika takbiratul ihram paling tidak terdengar sama diri sendiri. Jangan sampai takbir cuma angkat tangan saja. Ini sih sunnah, angkat tangan itu sunnah, tapi Allahu Akbar itu rukun. Allahu Akbar langsung begini juga nggak apa-apa, karena ini sunnahnya. Tapi yang wajibnya, rukunnya adalah takbirnya tadi harus terdengar oleh telinga sendiri. Wakilah sebagian ulama berpendapat sholat qabliyah itu adalah merupakan sarana pengkondisian dulu sebelum masuk sholat fardu. Ada qabliyah dulu, kita siapkan diri. Lah sudah selesai qabliyahnya, baru siap-siap sholat fardunya. Wayang bagi dan seyogianya anta tafakkara fi hadhil hayati dunya wa kathrati ashghaliha wa wabalaha wa sur'ati zawaliha wa fil akhirati wa na'imaha wa dawamiha. Wayang bagi dan seyogianya kita berpikir tentang kehidupan dunia ini dan kebanyakan kesibukannya dan cepat hilangnya, cepat berputarnya. Wa fil akhirati, dan kehidupan akhirat itu, wa na'imah, dan nikmatnya, wa dawamiha, dan kekalnya. Qala Allah Ta'ala kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, begitulah yubayyinu Allahu, Allah jelaskan, lakumul ayati, bagimu tanda-tanda kebesaran Allah, la'allakum tatafakkarun, agar kalian semua berfikir fid dunya wal akhirah, tentang kehidupan dunia dan tentang kehidupan akhirat. Terakhir kita berpikir, merenung tentang singkatnya hidup dunia. Kalaulah kita ditakdirkan umurnya 60, 70 tahun, ya segitu saja. Singkat sekali hidup dunia itu, cuma ya Masya Allah. Saking singkatnya, tapi banyak orang-orang berlomba-lomba, sibuk luar biasa. Waktunya kalau ditimbang, kalau diukur-ukur, masih banyak kan mementingkan dunia daripada akhirat. Padahal cuma sebentar. Sementara kehidupan akhirat itu dan kenikmatan di dalamnya kekal selamanya. Dikatakan, difirmankan oleh Allah itu, ada yang mengatakan khamsina alfa sanah mimma ta'abdu. Satu hari di akhirat itu 50.000 tahun hidup di dunia. Wakila alfa sanatin. Ada ayat yang lain menjelaskan 1000 tahun.
Satu hari hidup di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Jadi berapa perbandingannya ya Allah? Satu hari di sana 1000 tahun di dunia. Umur kita aja gak nyampe 1000 tahun. Kita dianjurkan untuk berpikir tentang singkatnya kehidupan dunia. Hari-hari berganti dengan minggu. Cepat sekali. Udah Jumat lagi. Sekarang Jumat, nanti besok Jumat lagi. Terus nanti ketemu lagi. Dan kita tidak terasa. Gak kerasa. Apa yang nambah, apa yang kurang gak tahu. Maka di sini agar kalian berpikir tentang kehidupan dunia dan tentang kehidupan akhirat. Makanya subhanallah kadang saya mikir gitu, nih orang kayak nggak bakal mati aja, sombongnya luar biasa. Sudah hidup susah, mulung, nggak mau sholat, puasa nggak mau. Sudah di sininya susah, lebih-lebih nanti di akhirat lebih susah. Wa qala ta'ala bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Dan Allah berfirman, bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya, akan tetapi kamu lebih memilih kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wa qala ta'ala wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-darul akhirati lahiyal hayawan. Dan Allah berfirman, wa ma hadhil hayatid dunya, wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'ib. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau dan main-main belaka. Wa inna darul akhirati lahiyal hayawan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat itulah sebenar-benar kehidupan. Dan sesungguhnya kehidupan akhirat adalah itulah sebenar-benar kehidupan. Kalau senang ya senang selamanya, kalau sengsara ya sengsara selamanya. Lau kanu ya'lamun, kalau sekiranya mereka mengetahui. Wa hadha tafkir wa hadha tafakkuri bi thamnin laka zuhdi fid dunya wa raghba fil akhirah. Dan berpikir begini itu buahnya adalah kamu merasa zuhud terhadap dunia dan lebih senang berpikir tentang akhirat. Zuhud terhadap dunia artinya enggak ngoyo. Karena semua rezeki sudah Allah takar, sudah Allah tentukan. Jadi urusan dunia mah jangan sampai dibuat pusing. Ya, berpikir begitu buahnya adalah kita zuhud terhadap dunia dan senang terhadap akhirat. Pengertian zuhud apa? Bukan nggak mau makan, bukan nggak pengen punya kendaraan, bukan. Tapi semua yang ada disyukuri, kemudian tidak berpikir bagaimana supaya lebih. Tangga saya punya kulkas, saya nggak punya nih. Ya kalau mampu beli, kalau nggak mampu jangan sampai ngutang, sampai ngutang. Namanya zuhud adalah apa adanya sesuai dengan kemampuan. Kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.